Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi teman-teman di sesi yang ketiga yang akan membahas mengenai SAK EMKM sekilas bentuk dan isi. Masih di channel Miko Jatmiko, di mana channel ini kita akan membahas seputar masalah keuangan, akuntansi, pendampingan UMKM, dan sosial budaya. Silahkan saudara-saudara sekalian subscribe, like, dan share. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis yang ada di bawah. Sekali lagi, kalau bermanfaat, tolong di-subscribe ya. Dan ditonton sampai habis supaya tidak berkurang ilmunya. Baik, kita akan membahas sekilas tentang bentuk dan isi, di mana tadi cover dan beberapa bagian atau komponennya sudah saya jelaskan di sesi yang kedua. Ya, ini saya ulang. Inilah bentuk gambarnya. Oke. Ya, cover atau sampul depannya banyak dijual di toko-toko buku dan dijual online. Isinya buku ini atau standar akuntansi keuangan EMKM terdiri dari 18 bab. Tapi pada pertemuan ini kita tidak membahas bab 1 sampai 18. Nanti saudara-saudara yang serius mendalami mengenai SAK EMKM ini, kita akan diskusi di lain waktu dan tempat. Ini cuman kita berbicara secara umum. Ya, ada 18 bab. Sekali lagi ada ruang lingkup, ada konsep dan prinsip pervasif, penyajian laporan keuangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita tidak membahas hal tersebut secara teknis pada diskusi atau webinar kali ini. Oke, disebutkan bahwa di ruang lingkup ini SAK ini dimaksudkan untuk entitas mikro kecil menengah, kemudian yang tidak bisa menggunakan SAK etap, atau juga bisa digunakan untuk entitas yang tidak memenuhi definisi atau kriteria dalam paragraf 1 dan 2, tetapi otoritas mengizinkan entitas tersebut untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi EMKM. Ini saya ambil dari exposure draft ya, jadi ada tulisannya ED di depannya. Kemudian konsep dan prinsip pervasif. Nah, itu ada di dalamnya, tujuan dari laporan keuangan dan seterusnya. Kemudian posisi keuangan dan seterusnya itu dijelaskan di bab 2. Ya, itu cuman contoh isi per babnya saja. Saya tidak bahas ini sampai bab ke-18. Kemudian, kalau saudara-saudara membahas mengenai laporan keuangan EMKM, maka di dalam standar ini disebutkan tentang 3 komponen tadi, dikasihkan contoh. Nah, ini adalah contoh cover laporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Jadi, laporan keuangan itu kertas folio HVS gitu,
Nah, cuman ada entitas laporan keuangan 31 Desember tahun sekian dan tahun sekian. Nah, jelas ya, karena harus diisi 2 tahun. Kemudian daftar isinya adalah laporan posisi keuangan, kalau zaman dulu disebut neraca, laporan laba rugi, dan yang berikutnya adalah catatan atas laporan keuangan. Jadi ini covernya. Nah, bentuknya dari ini. Dan ini ada contoh di standar tersebut. Ya, nah, ini aset itu seperti apa, kemudian liabilitas seperti apa, tidak saya perlu terangkan nanti di lain waktu. Nah, ini contoh format dari laporan posisi keuangan. Ya, atau yang kita sebut zaman dulu neraca. Di sini ada aset, di sini ada liabilitas, di sini ekuitas. Di mana jumlah aset adalah harus sama dengan jumlah liabilitas dan jumlah ekuitas. Disusun 2 tahun. Nah, ini tahun yang paling akhir itu di sebelah kiri. Jadi membacanya dari kanan ke kiri, ya, seperti di Al-Qur'an. Kemudian ini adalah catatan atau nomor catatan. Nomor dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, bentuknya sebelum kita membahas kecatatan, setelah laporan posisi keuangan ini atau neraca ini, berikutnya adalah laporan laba rugi yang bentuknya dalam standar akuntansi EMKM ini dikasih contoh seperti ini. Ada pendapatan, kemudian ada jumlah pendapatan, beban, laba rugi sebelum pajak, dan laba rugi setelah pajak. Jadi ini adalah laporan yang kedua. Yang pertama tadi apa? Laporan perubahan posisi yang keuangan. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Dan yang ketiga adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, ini catatan atas laporan keuangan. Di dalam catatan laporan keuangan ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah umum. Biasanya umum ini berisi tentang sejarah perusahaan, perubahan-perubahan yang terjadi di dalam perusahaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan adanya ikhtisar kebijakan akuntansi penting. Nah, ini maksudnya. Akuntansi ini, laporan keuangan ini menggunakan standar apa? Apakah tadi SAP, apakah PSAK, apakah standar etap, ataukah standar EMKM? Itu adalah tercantum di ikhtisar kebijakan akuntansi penting. Ya, ada dasar penyusunan, bagaimana persediaan dihitung, bagaimana aset tetap, dan seterusnya. Kemudian tadi ketika di neraca atau di laporan posisi keuangan kasihnya di mana aja. Ya, kalau ada giro-giro di mana disebutkan. Nah, ini nomornya. Nah, artinya yang ada di nomor sini kita bisa telusuri di catatan atas laporan keuangan nomor 10 berarti nomor 10 pendapatan penjualan. Oke, jadi membacanya adalah seperti ini. Catatan nomor pendapatan usaha nomor 10. Kita lihat di catatan atas laporan keuangan nomor 10. Ya, pendapatan. Pendapatan dari penjualan ini segini, ada retur ini. Jadi catatan itu memberikan penjelasan karena tidak semua laporan keuangan itu kita cantumkan di depan ya. Nanti sangat bertele-tele. Ya, penjelasannya itu di catatan atas laporan keuangan. Nah, oke. Yang bagian terpenting adalah hibah pemerintah. Ini sekarang contoh. Kadang-kadang UMKM mendapatkan hibah, ya. Nah, hibahnya
tidak berupa uang kalau sekarang, ya. Dan saudara-saudara harus mempunyai laporan keuangan, harus berbadan hukum, jadi lebih jelas ya UMKM-nya ya. Nah, ini contoh kalau menjurnal di mana diberlakukan bahwa UMKM-nya mendapat hibah, maka pencatatannya seperti yang dicontohkan seperti ini. Nah, buat teman-teman yang mendengarkan dari awal sampai akhir, coba tolong tuliskan jurnalnya. Ini bagi yang tahu akuntansi ya, atau mau yang challenge terakhir supaya menarik. Kalau hibahnya sekarang diberikan 18 juta itu tidak berupa uang kas, tetapi di dalam bentuk misalnya mesin jahit. Ayo, gimana kira-kira jurnalnya? Bagi yang oke, silahkan tuliskan jurnalnya di kolom komentar. Nah, siapa tahu ada gift, siapa tahu ya, berupa pulsa atau yang lain. Tapi saya tidak janji ya. Silahkan aja. Ya, soalnya adalah kalau diberikan tidak berupa kas tapi misalnya mesin jahit. Itu jurnalnya seperti apa? Oke, teman-teman sekalian, itu tadi sekilas mengenai standar akuntansi keuangan, baik sejarahnya, standar akuntansi keuangan, terus kemudian standar akuntansi keuangan UMKM, dan bentuknya kita bahas sudah dalam 3 sesi. Terima kasih banyak atas pertemuan hari ini. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan silahkan sekali lagi bila channel ini bermanfaat, diklik like, subscribe, dan di-share. Jangan lupa kalau ada yang ingin dibahas atau dibuatkan materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan Anda, silahkan aja ketik di kolom komen dan kita bisa diskusi. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama penyampaian atau dalam penjelasan saya. Akhir kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.